Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Masih bersama saya Afriko Zuhri dalam program acara Berendo. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, kami masih mengundang partisipasi dari Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736215541. Sekali lagi 0736215541. Masih dalam tema yang sama, membahas tepat hari ini 1 Maret 2023 TVRI Bengkulu siaran 24 jam. Baik, kalau tadi kita sudah berbicara terkait bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih mudah gitu ya, tidak hanya melalui televisi tetapi juga bisa didapatkan karena kita sudah masuk dalam era digital itu sendiri. Nah, sebetulnya bagaimana sih antusias dan juga minat masyarakat saat ini kalau kita melihat untuk menonton televisi? Mungkin dari Bapak. Iya, baik. Jadi tadi seperti saya bilang, bisa jadi ya nanti mungkin di kemajuan teknologi berikutnya, teknologi televisi digital itu juga akan tergeser. Sama kayak tergesernya minyak tanah dengan dengan gas ya. Listrik gitu iya. Nah, maka TVRI Bengkulu itu harus mengantisipasi dari jauh-jauh hari itu. Jadi kalau saya melihatnya ke depan, karena media sosial itu juga berpengaruh besar terhadap perkembangan pertelevisian. Nah, ini TVRI Bengkulu ini juga dalam penyiarannya itu bagusnya juga di media sosial juga ada live-nya juga begitu. Sehingga apa? Kalau tadi digital itu kan terestrial ya, namanya terestrial. Berarti lingkupnya hanya satu, ya radius berapa lah ya, per daerah, Seluma mungkin ya, kota, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Muko-Muko dan sebagainya. Nah maka terbatas dia. Nah, tetapi ke depan itu nanti ya, karena internet itu pasti itu nanti orang sudah akan tercover lah semua daerah kita, lama-lama pelan-pelan ya, walaupun sekarang masih ada black spotnya. Nah ini TVRI Bengkulu walaupun sudah dengan broadcasting digital, dia juga harus mempersiapkan broadcasting di sisi streaming juga. Ini harus seimbang, begitu. Saya yakin nanti ke depan itu bisa jadi penonton televisi itu akan berkurang. Iya. Apalagi kalau kita melihat sekarang mungkin anak muda juga sudah mulai jarang gitu ya untuk melihat televisi gitu. Justru mungkin sudah beda zamannya mungkin kalau mereka mungkin sudah mengerti dengan teknologi itu tadi yang memanfaatkan yang namanya digital dengan streaming. Artinya memang ada solusi yang bisa kita lakukan gitu untuk TVRI, mungkin selain dengan digital ada streaming yang bisa dilakukan gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Bu Punika sendiri melihat mungkin seperti apa saat ini? Tadi antusias sudah disampaikan gitu ya, melihat antusias dari masyarakat. Nah, mungkin banyak juga tadi disampaikan masyarakat yang mungkin apa ya, takut dengan ya hal-hal yang dilakukan. Jadi perlu edukasi yang disampaikan oleh TVRI Bengkulu, dan untuk tayangan yang apa yang melanggar moral juga ada beberapa mungkin ya terkait dengan pengawasan dilakukan KPID. Itu seperti apa tanggapan dari KPID? Ya, kalau saya kan fungsi media massa itu selain memberikan edukasi, informasi dan menghibur, kan juga wajib juga dia melakukan klarifikasi. Misalnya terhadap informasi-informasi yang berkembang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita kenal hoax misalnya di media sosial itu luar biasa. Setiap hari kita hampir dibanjiri dengan berita-berita yang sumbernya tidak jelas, kontennya tidak terverifikasi, judulnya bombastis misalnya, antara judul, isi dan kesimpulan tidak nyambung. Tapi tidak semua orang bisa membaca itu. Nah artinya kalau soal trennya menurun, barangkali beberapa penelitian menghasilkan itu iya. Penonton televisi, pendengar radio makin apa namanya tergerus dengan hadirnya teknologi digital. Nah, TVRI kami ketahui persis bahwa di media platform, berbagai platform media digital sudah hadir, baik itu Facebook, Instagram, kemudian YouTube, kemudian bisa di Twitter. Karena saya misalnya selalu ketika
berita TVRI itu Mas Hari selalu diingatkan di handphone saya. Artinya kalaupun saya tidak duduk di depan televisi, sebenarnya nonton televisi bisa lewat handphone. Nah, anak-anak muda ini sebenarnya di beberapa kalangan masih nonton televisi, cuma dia tidak duduk di depan televisi. Nah, penelitian KPID yang dilakukan misalnya tahun lalu, sebenarnya tahun ini kita juga melakukan penelitian tapi lagi dikelola, hasilnya belum bisa dipublish. Nah, penonton televisi itu masih ada, milenial ternyata masih nonton TV. Nah, kalau literasi yang dilakukan KPID Bengkulu di tahun 2022 kemarin misalnya, surveinya kita lakukan itu ke tingkat SD dan SMA, mereka rata-rata SD dan SMP untuk tingkat SD memang masih sangat kuat nontonnya, Pak. Artinya dengan ragam animasi, kartun, kemudian ada juga sih anak-anak yang sudah nonton sinetron misalnya. Ini hasil sementara pengelolaan data kami itu mereka masih cukup dekat. Selain itu misalnya juga sebenarnya ibu-ibu. Jadi hiburan ini, kelompok hiburan ini, sinetron, misalnya infotainment, variety show ini kan juga selain remaja juga disenangi oleh ibu-ibu. Gitu ya, untuk penikmatnya. Nah, KPID Bengkulu tahun ini akan melakukan survei kepada organisasi perempuan tentang kepeminatan. Mungkin nanti ketika survei ini akan kami lakukan, hasilnya juga akan kita publish dan kita undang termasuk TVRI Bengkulu untuk sebenarnya kita harapkan bahwa hasilnya ini merekomendasi teman-teman televisi menghadirkan konten yang sesuai keinginan mereka. Nah, artinya harapan kami sebenarnya kalau KPID kan terbatas, teman-teman lembaga penyiaran juga melakukan survei. Artinya kalau berdasarkan survei memang kalau untuk kita melihat anak muda sekarang memang masih menonton televisi tetapi tidak duduk di tempat itu tadi. Masih tidak duduk di tempat. Kemudian genre yang mereka ingin terbarukan itu mereka berita, kemudian destinasi wisata dan kuliner, ini juga petualangan, kemudian memang hiburan musik. Nah, ada konten-konten dan juga genre. Kalau dikelompokkan di tiga genre ini yang paling tinggi hasilnya. Nah, artinya ini kan kemarin kita publish, kebetulan Kepsta TVRI juga hadir. Artinya sebenarnya apa yang dilakukan KPID harapannya kepeminatan yang muncul dari sesuai bisa kalangan konten-konten bisa baru memberikan yang memang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi artinya teman-teman televisi harus menghadirkan konten-konten yang disesuaikan. Ini berdasarkan survei itu tadi. Berdasarkan survei, jadi data yang kita tampilkan. Baik Bapak Ibu, pada sore hari ini tentunya menarik pembahasan kita. Ini sudah membahas bagaimana sih minat dan juga konten yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat. Namun jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Berendo.